kita akan bahas dari pasal 26-nya sampai pasal 32, 31 ya, hampir selesai ya kitab Tawari, dua kitab Tawari ya. Bagian yang pertama akan dijelaskan dari Pak Jupiter ya, dari Kalimantan. Oke, Jupiter silakan. Ya, baik, Shalom semua. Ya, saya terima kasih banyak ya untuk kesempatannya untuk saya menyampaikan firman dari dua Tawarik pasal 24 sampai pasal 27. Ya, di sini sebelumnya saya perkenalan dulu, mungkin ada teman-teman yang baru atau ada Bapak Ibu yang belum kenal. Ya, nama saya Jupiter, saya alumni dari STT Setia dan sekarang melayani di Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas. Dan saya sudah 1 tahun lebih ya bersama-sama dengan grup RBF untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya, jadi itu perkenalan singkat dan kita langsung saja pada inti bacaan hari ini. Ya, jadi di sini di pasal 24 itu berbicara tentang raja ya, Raja Yoas. Raja Yoas itu dia sangat muda sekali, dia berusia 7 tahun. Dia menjadi raja dan di sini kita melihat bahwa awalnya itu dia hidup benar dan hidup sesuai kehendak Tuhan dan juga dia dibantu oleh imam untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi dari awal itu dia begitu berhasil untuk bisa memimpin bangsa Israel pada waktu itu dan juga ketika Imam Yoyada itu kalau sudah tua, sudah lanjut usia dan meninggal, nah ini baru dia berubah setia. Artinya dia sudah tidak ikuti apa yang pernah dia lakukan, terkhususnya untuk bisa membawa bangsa Israel itu untuk bisa hidup dalam Tuhan atau bisa menyembah Tuhan. Nah di sini juga kita melihat bahwa Raja Yoas ini dia sangat muda, tetapi ketika dia sudah ditinggalkan oleh Imam Yoyada, dia berubah pikiran, padahal masih muda. Nah di sini dia menyembah berhala lagi, dan juga dia tidak mengikuti arahan orang-orang yang dipakai Tuhan, terkhususnya anak Yoyada yang bernama Zakaria. Dia juga sempat menyampaikan kepada Raja Yoas bahwa di ayat yang ke-20 kita lihat sini dia bilang, lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Nah di sini sangat menekankan untuk Raja Yoas bahwa Raja sudah meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan pun bisa meninggalkan Raja Yoas. Nah, tetapi di situ Raja Yoas pun tidak sadar, sehingga dia sendiri harus dikalahkan oleh musuh, bahkan dia dibunuh ya. Dia dibunuh. Nah, di sini juga di ayat 22 juga dia tidak mendengar apa kata dari anak Imam Yoyada. Dia membunuh anaknya, anak Imam Yoyada ini, Zakaria, dia membunuh juga karena bertentangan dengan prinsip dia baru bahwa dia pakai cara sendiri
sehingga dia membunuh anak Yoyada yaitu Zakaria. Ya, ketika dia membunuh, maka sebelum anak Yoyada yaitu Zakaria meninggal pun dia sempat bilang di ayat 22 di bagian B itu, semoga Tuhan melihat dan menuntun semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ya, di sini kita lihat bahwa begitu sangat mengerikan ya. Awalnya seorang yang benar, orang raja yang benar, mulai dari usia 7 tahun, tetapi akhirnya dia berubah setia dan dia bisa membunuh orang-orang yang dipakai Allah untuk menasihatinya. Ya, jadi di sini juga di ayat 23 dan selanjutnya itu dia diserang oleh tentara Aram ya. Tentara Aram menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dan di situ walaupun tentara Aram itu kurang tidak kuat ya sebenarnya, sedikit orang, tapi karena Tuhan yang sudah melepaskan tangan untuk bangsa Israel, yaitu yang kerajaan dari Yoas, sehingga tentara Aram itu bisa mengalahkan mereka. Ya, bahkan sampai semua tentara-tentara mereka dibunuh, bahkan tinggal Yoas sendiri pun sudah terluka. Nah, ketika dia terluka, yang membunuh dia itu adalah pegawai-pegawainya sendiri. Ya, karena mereka juga masih dendam kepada dia karena dia pernah membunuh anak Imam Yoyada. Ya, jadi dari cerita ini kita lanjut kepada pasal 25, yaitu Raja Amasya. Ya, Raja Amasya ini dia juga berumur 25 tahun. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya Yoas. Nah, di sini ia melakukan hal yang benar juga. Ya, dia melakukan hal yang benar, hanya saja tidak dengan segenap hati. Sehingga dia masih awal sebelum jadi raja pun dia pernah membunuh pegawai-pegawainya yang waktu itu membunuh ayahnya. Tetapi pegawai-pegawainya itu dia membunuh pegawai-pegawainya, tapi tidak membunuh anak-anak dari pegawai-pegawainya. Ya, sehingga seperti hukum Musa itu masih ada pada saat itu bahwa kesalahan anaknya. Nah, tetapi dia sendiri dia masih dendam karena ayahnya dibunuh. Jadi anggap saja bahwa dia menentang hukum Musa. Ya, dan kita lihat dari perjalanan Raja Amasya ini, dia memang hidup benar, awalnya hidup benar juga, dan dia melakukan banyak hal, yaitu dia bisa menewaskan beribu-ribu tentara ya, yang menewaskan tentara-tentara yang dia perang. Di ayat yang ke-13 itu dia bilang, tetapi orang-orang dari pasukan yang dipanggil Amasya dan yang tidak diberikan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota Yehuda dan juga di Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduk dan menewaskan banyak jarahan. Ya, jadi di sini walaupun dia masih punya dendam pribadi, tetapi dia juga kuat dalam memimpin pasukan ya untuk menghadapi musuh-musuhnya, sehingga dia bisa menewaskan orang banyak. Lawannya itu, musuhnya itu banyak ya dulu ya, banyak ada orang-orang yang tidak senang kepada mereka, dia bisa melawan bangsa-bangsa yang lain. Dan juga dengan kekuatan itu sehingga dia semakin berkuasa dan semakin merasa hebat ya karena dia melawan banyak orang. Bahkan juga dia bisa berunding dengan Raja Yoas ya, Raja Yoas, dan mereka kerjasama untuk bisa melawan orang musuh-musuhnya. Ya, jadi
di situ juga dia sempat melawan berunding bersama-sama dengan Raja Yoas, Raja Israel, tetapi dengan begitu upaya dia dengan berdasar hebat, sehingga Raja Yoas dari Raja Israel itu bisa menangkap dia juga. Pada ayat yang 23 itu, Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa Raja Israel, ya, kalau Amasya adalah Raja Yehuda, ya dia pernah melakukan hal-hal yang tidak sama dengan Raja Yoas, tapi Yoas bisa terjebak dan Yoas bisa menangkap dia untuk bisa menjajah dia juga. Ya, jadi di situ karena kita melihat cerita ini bahwa Amasya merasa diri sudah hebat sehingga dia tidak sadar kalau Yoas dari Raja Israel pun memanfaatkan dia. Ya, sehingga dia ditangkap dan Raja Yehuda ditangkap dan segala barangnya itu dirampas, ya, oleh Raja Israel, dan dia masih hidup selama 15 tahun lagi. Ya, setelah itu baru dia Raja Amasya meninggal. Ya, di situ kita lanjut lagi kepada ayat yang ke-26, yaitu Raja Uzia. Ya, jadi Raja Uzia ini adalah anak dari Raja Amasya. Ya, dia 16 tahun, ya, usia muda juga, 16 tahun. Dia memerintah bangsa Yehuda. Ya, apa yang dia lakukan sini, dia awalnya juga melakukan hal yang baik. Ya, jadi dia taat, tetapi tidak taat juga sampai total. Ya, jadi di sini dia bisa melawan orang-orang Palestina, ya. Dia bisa melawan orang-orang Palestina, dan di situ dia melawan orang Uzia juga. Tetapi di sini ketika kesalahannya yaitu dia ketika melawan orang-orang dan orang Palestina, orang Uzia, dan mereka dikalahkan, tetapi dia justru ambil berhala-berhala mereka itu yang dia ambil untuk sembah. Ya, di situ pada saat dia sudah kuat, merasa diri kuat, maka dia menyembah berhala kepada berhala-berhala dari lawan-lawan atau musuh-musuhnya, yaitu Uzia sendiri. Ya, jadi di situ di pasal yang ke-15 itu ia membuat juga Yerusalem alat-alat perancang ciptaan seorang ahli yang dapat anak panah yang batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara. Ya, jadi dia punya persiapan. Namun raja itu tersyukur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga kuat. Ya, jadi dia punya perlengkapan itu banyak, ya, sehingga dia bisa kuat, bisa melawan orang Palestina, bisa melawan orang-orang besar, musuh-musuhnya, sehingga dia sangat kuat, kelihatan kuat. Tapi setelah dia menjadi kuat, dia tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak atau ia berubah setia kepada Allah. Ya, jadi di sini juga sampai ada utusan Allah, ya, utusan Allah yang mencoba untuk melarang dia karena dia sempat untuk mau membakar ungkapan. Ya, jadi di sini di ayat yang ke-18 para utusan Allah atau Uzia berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ungkapan pada Tuhan, hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan." Ya, tetapi dia begitu memaksa diri untuk membakar ungkapan
sehingga di situ dia sampai marah dan sampai kena penyakit kusta ya. Ya, penyakit kusta, sehingga itu penyakit kusta yang membuat dia mati, meninggal. Ya. Jadi itu untuk Raja Uzia. Dan pasal yang ke-27 terakhir, Raja Yotam. Ya, Yotam ini dia berumur 25 tahun dan dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan dia tidak melakukan kesalahan. Nah, dari sini kita melihat ayat yang ke-6 itu, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Ya, jadi mungkin lebih jelas lagi kita baca demi ayat ya, karena ini kita menjelaskan secara garis besar, tetapi yang menjadi bagian kita atau menjadi kita renungan adalah dari keempat raja ini. Ya, pertama di ayat yang ke-24 itu, Raja Yoas itu dia pernah berhasil tetapi gagal. Ya, gagal karena dia merasa lebih pintar sehingga dia gagal, akhirnya bisa gagal, awal yang baik tapi akhir yang buruk. Terus Raja Amasya dia taat, namun tidak taat sampai total ya, taat setengah karena dia lupa diri. Dan yang ketiga Raja Uzia ini dia sebenarnya pertama mendapat berkat, tetapi berkat itu berubah menjadi kutuk. Ya, ketika dia sudah melakukan hal yang baik, tetapi justru itu menjadi kutuk karena dia lupa diri atau dia tidak tidak setia lagi. Ya, jadi itu Raja Uzia. Dan terakhir Raja Yotam yang menjadi pelajaran yang berharga buat kita, bahwa dia melakukan hal yang benar. Artinya dia tetap setia dan juga dia mengandalkan Tuhan sehingga dia tetap hidup berkenan kepada Allah. Ya, jadi menjadi kita renungan bersama bahwa ya mungkin hidup kita seperti itu ya, banyak hal yang sudah menjadi bagian kita, terkhususnya panggilan untuk melayani ini pasti sudah ada ya, sehingga kita begitu semangat awal-awal, tetapi ketika kita dapat tantangan, ya kita harus ingat ini bahwa raja saya seperti ini, apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak punya pasukan, tidak punya kelebihan, tetapi pasti banyak masalah yang akan mempengaruhi kita untuk tidak taat sampai selesai ya, tidak setia sampai akhir, sehingga kita bisa jatuh atau justru pertama kita mendapat berkat tetapi terakhir bisa menjadi kutuk. Ya, jadi itu yang menjadi aplikasi bagi kita, bahwa ketika kita sudah bisa segala sesuatu atau kita punya sebagai hamba Tuhan pun mungkin kita sudah punya kelebihannya, yaitu bisa memimpin jemaat, bisa melakukan hal-hal yang baik, itu kita harus perlu sadar diri juga, kita harus perlu kontrol. Terkhususnya mungkin ya seperti kita rutin membaca Alkitab ini, pasti kita terus diingatkan bahwa kita harus dengar suara Tuhan. Ya, jadi dari keempat raja ini saya sendiri merenungkan bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita pasti merasakan hal-hal seperti ini. Untuk itu kita yang sudah terpanggil, sudah menjadi hamba Tuhan, mari kita tetap senantiasa dengar firman sendiri, sehingga boleh terus setia dan terus semangat untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ya, jadi itu saja tambahan saya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh Pak Ferry. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ya Jupiter. Jupiter wajahnya kantung, tapi karena lampu jadi wajahnya kurang jelas ya. Lain kali aja ya. Terima kasih ya penjelasannya Jupiter. Kita lanjut ya dari pasal
Dua Tawari pasal 28 sampai 31 ya saya jelasin. Tapi maaf ya saudara, kira-kira beberapa menit kemudian ini akan putus ya, masuk lagi aja ya. Saya minta Zoom kepada teman saya, tapi teman saya itu pergi kemana, hilang kontak, maka pakai gratis, versi gratis ya. Jadi kalau udah putus masuk kembali ya. Saya sharing. Siap Pak, siap. Halo mbaknya disampit, Pak Jupiter. Bapak saya di Kapuas, Pak. Oke, kita hampir mau selesai ya, hampir mau selesai. Kita tawari ya puji Tuhan, kita baca bersama-sama setiap hari satu pasal. Jadi itu sebenarnya tidak mudah, tapi saudara-saudara baca bersama-sama itu luar biasa ya. Jadi hampir selesai ya, tetap semangat. Saya mau jelasin dari 2 Tawari pasal 28 ya, Raja Ahaz. Raja ke-12. Israel Utara dan Israel Selatan itu 20 raja ya. Israel Utara itu 19 raja. Tapi sebenarnya itu duanya itu 19 raja, karena orang Yahudi sendiri tidak setuju ya. Ratu Atalia itu termasuk dalam raja, tidak setuju. Maka Israel Utara dan Israel Selatan itu 19 raja, itu jumlahnya sama. Itu raja yang ke-12 itu namanya Ahaz. Ahaz itu raja yang paling jahat di dalam kitab Tawari. Biasanya di dalam kitab raja-raja itu raja yang paling jahat di kerajaan Yehuda ya. Israel Selatan itu Manase. Tetapi 2 Tawari ini raja yang paling jahat di antara raja kerajaan Yehuda ya. Daerah Selatan itu Raja Ahaz. Itu paling jahat. Karena nanti kalau saudara-saudara membaca Raja Manase itu, Raja Manase sempat bertobat. Itu tidak tertulis di dalam kitab raja-raja, tapi kitab Tawari itu tertulis dia bertobat, sempat bertobat. Tetapi Raja Ahaz, raja yang ke-12 ini belum pernah bertobat. Pasal 28 itu penuh dengan segala macam kejahatan dari dia. Itu ayat 3, ia membakar juga korban di Rebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi dia hal yang paling jahat itu dia membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, di mana di lembah Ben Hinnom atau Rebak Ben Hinnom. Jadi ini menyembah Molok ya. Di sini ada ini dewa Molok yang disembah oleh orang Amon ya. Amon. Jadi mereka melakukan hal ini. Jadi anaknya dipersembahkan, kemudian patung tembaga ini ya, itu dipanasin. Kemudian mempersembahkan anaknya taruh di sini, langsung terbakar. Kemudian biar cepat terbakar, anak-anak yang menangis berteriak-teriak ini biasanya pakai belerang. Jadi mengapa mereka mempersembahkan anak-anak mereka? Kalau seseorang mempersembahkan anak, itu iman mereka betul-betul terbukti, imannya baik sekali. Sehingga ini sudah masuk ke Israel Selatan, Yehuda. Zaman Raja Ahasya ini. Maka raja paling jahat menyembah bermacam-macam berhala.
Jadi dia melanggar hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu sudah dilanggar, sehingga hukum yang lain kedua, ketiga, ya itu tidak ada arti karena sudah melanggar hukum yang pertama. Hukumannya dari Tuhan itu mati. Kemudian Ben Hinnom ini nanti menjadi bahasa Yunani ya. Di dalam perjanjian baru itu namanya Gehenna. Ben Hinnom ini nanti menjadi neraka, kata neraka. Mengapa seperti itu? Karena di Ben Hinnom ada api, kemudian belerang untuk membakar bayi ini cepat dibakar pakai belerang. Kemudian anak-anak berteriak. Kemudian mereka biasanya bermain musik, berteriak-teriak di sini juga. Biar tidak bisa, ayahnya tidak dapat mendengar teriakan anak mereka. Jadi ini sama dengan suasananya neraka pada zaman Yesus ya, di dalam perjanjian baru. Kemudian menyembah banyak berhala, membangun tempat berhala di bukit-bukit. Bukit-bukit itu juga banyak tempat untuk menyembah berhala ya, bukit, tempat tinggi. Karena tempat tinggi itu selalu ya Tuhan berbicara. Tuhan Yahweh berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Yesus pun khotbah di bukit. Yesus dan Elia dan Musa berbicara di bukit Gunung Mulia. Jadi bukit-bukit zaman dulu itu tempat sangat misterius ya. Ada wahyu. Itu maka ya berhala juga berdiri di sana. Kemudian pohon yang limbun. Pohon yang limbun itu artinya sama dengan pohon tarbatin. Itu Abraham juga pernah menyembah Tuhan di bawah pohon tarbatin. Karena tarbatin itu di Indonesia tidak begitu banyak ya. Tapi di Israel atau di daerah utara ya biasanya. Itu pohon yang besar. Dianggap mistis atau kudus. Sehingga di bawah ini itu sering dipakai ya, di tempat ini sering dipakai untuk sajian atau mungkin menyembah dewa-dewa, membangun mesbah di bawah pohon yang limbun itu. Kemudian ayat 18, kejahatan Raja Ahaz ini, dia menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Dia artinya Raja Yehuda itu kalau ada kesulitan, ada musuh, mereka berteriak kepada Tuhan. Tetapi Raja Ahaz ini justru meminta bantuan kepada Raja Asyur. Raja Asyur yang berkuasa besar zaman itu. Jadi mengandalkan kekuatan duniawi, tidak menyembah Tuhan. Tidak mencari Tuhan, tidak berteriak kepada Tuhan. Jadi mencari orang atau mencari kekuatan dari dunia. Dan juga dia menyembah para Allah orang Tamsik. Dia menyembah dewa orang Asyur, itu artinya. Ibu kota Asyur itu Tamsik ya. Untuk membujuk hati orang Asyur, dia menyembah dewa mereka. Kemudian kejahatan dia itu yang luar biasa itu menutup pintu rumah Tuhan. Ayat 24. Seperti ya disegel pintu gereja. Kemudian dia membangun mesbah